Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Seharusnya ini pelajaran tafsir, tapi menurut hemat saya tafsirnya udah banyak, udah melampaui dari setengah. Jadi kita gunakan pelajaran hari ini untuk melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang fikih mengusap khuf ketika kita sedang berwudu ataupun memakai khuf sepatu ketika kita sedang sholat. Nah, sebelum itu saya lihat di nilai UTS ada 2 santri yang masih belum ujian dari Putri. Harap segera segera mengurus nilainya, jangan ditunggu dioyak-oyak. Kalian udah SMP, kalian udah bukan SD lagi. Di level Jazal Islamic Center yang mencari itu muridnya mencari panitia ujian susulan, bukan muridnya yang didulang terus, yang disuapin terus, bukan, tapi muridnya yang butuh. Kalau santrinya butuh ulangan, ya dia harus mencari bagaimana caranya bisa ulangan susulan. Kalau dia nggak bisa, ya jangan menunggu, pasti nanti kamu nilainya kosong. Nanti baru setelah rapotnya dikeluarkan nilainya kosong, kamu baru teriak, lu kok nilai saya kosong dan lain-lain. Kamu sendiri, salahnya antum sendiri yang tidak mencari waktu, tidak mencari panitia ujian susulan. Nah, budaya menunggu untuk diberikan ujian jangan dipelihara. Nah, di Jajar Islamic Center santri diharapkan mandiri, termasuk dalam urusannya nilai. Itu urusannya kalian masing-masing. Lulusan ujian itu urusannya kalian masing-masing. Nah, oke. Kita masuk ke bab yang selanjutnya. Materinya cukup, mukadimahnya. Yang penting nanti yang belum ujian segera, karena besok Sabtu rapotnya UTS mau dibagikan. Nah, tata cara mengusap khuf kemarin sudah, yaitu dengan mengusap pada bagian punggung kakinya, ya, bukan di telapak kakinya tapi di punggung kakinya. Nah, mengusap dengan tangan, ya, bukan disiram tapi diusap, cukup diusap. Nah, kemudian mengusap perban dan plester. Nah, ini yang biasanya menjadi pertanyaan, bagaimana kalau saya di Hansaplast dan ini gip, apa sih gip itu? Gip itu yang biasanya kalau tulang patah dia ada kayak semen itu di kaki. Nah, itu kaku banget, itu yang dipasang biar tulangnya itu kembali seperti semula. Plester yaitu yang menempel di atas luka, yang semisalnya ini di sini Hansaplast dan semisalnya plester seperti itu, luka luar. Nah, perban itu ya seperti mumi itu, yang perban. Hukum dan syaratnya. Semua yang disebutkan dikenakan oleh seorang muslim ketika dibutuhkan, dan tidak disyariatkan memakainya setelah bersuci secara sempurna. Selagi dia masih membutuhkan terhadapnya, maka dia boleh menggunakan ketika bertoaroh dari 2 hadas dengan mengusapnya. Jadi kalau dia bisa bersuci dengan sempurna, maka tidak disyariatkan untuk tetap memakainya. Tapi kalau ternyata dia masih membutuhkan, lukanya masih belum selesai, lukanya masih belum kering, maka dia boleh memakainya, dan boleh ketika berwudu cukup untuk mengusapnya saja. Tanpa harus mengguyurnya. Itu contohnya orang yang patah tulang kaki atau tangan kanan, ya, patah tulang tangannya patah, terus habis itu digip, otomatis dia tidak bisa berwudu dan tidak bisa mandi juga. Nah, terus gimana bersucinya? Cukup untuk mengusapnya saja. Hal ini boleh ketika dia berhadas besar maupun berhadas kecil. Berarti boleh mengusap ketika berwudu maupun ketika dia mandi,
tanpa harus melepas perbannya ataupun gipsnya. Nah, tapi apabila itu tidak dibutuhkan lagi, maka dia wajib bersuci dengan sempurna. Nah, tentang masalah plester ya, ini masalah itu tadi masalah gips. Tentang masalah plester dan perban yang mudah untuk dilepas dan dipasang kembali, maka hal tersebut dilihat. Yang pertama, kalau mudah dilepas dan anggota badan yang diperban dapat dicuci, tidak bermudarat, maka itu disyariatin untuk berwudu secara sempurna, bersuci secara sempurna. Tetapi kalau sulit, dan apabila dilepas itu memudaratkan luka yang diperban, terjadi mudarat, terjadi kejelekan yang lainnya, maka itu tidak boleh untuk dilepas. Maka dia boleh hanya cukup untuk diusap saja, tanpa harus melepasnya. Cara mengusap. Apabila orang yang bersuci sampai kepada anggota yang di atasnya ada plester ataupun perban, maka dia membasuh anggota tersebut yang tidak diperban dan mengusap di atas anggota wudu yang diperban. Jadi misal yang diperban itu bagian sikunya, berarti yang diusap cuma bagian sikunya. Yang tangan ke bawah, di bawah siku, dia harus dibasuh juga. Nah, kegiatan di sini ada 6. Saya itu cukup ya. Di sini ada evaluasi. Nah, evaluasi nomor 1 dan nomor 2. Silakan ini tugasnya dikerjakan, langsung dikirim hari ini ya. Langsung dikirim hari ini. Nah, lewat WA aja nggak apa-apa, difotokan, tidak usah pakai buku, langsung ditulis di sini aja, difotoin di buku materinya saja. Maksimalnya pukul 1 siang ya, pukul 1 siang. Nah, qul qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ini saya mau ada rapat, jadi materinya singkat saja ya. Nah,